Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin merupakan tokoh NU yang mengantarkan tongkat dan tasbih dari Kiai Khalil kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai tanda bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari direstui oleh gurunya untuk mendirikan organisasi ulama. Beliau menjadi Dewan Penasehat Pengurus NU sampai wafat di usianya yang ke-93 tahun pada tahun 1990. Selain sebagai ulama, beliau ternyata seorang jawara yang disegani di daerah Kabupaten Situbondo. Keahlian dalam bidang pencak silat lokal bisa diperhitungkan, akan tetapi beliau tidak menggunakan keahliannya ini dalam bidang dakwah, meski kemampuan beliau di atas rata-rata. Maka sebagai seorang ulama, ia tidak menggunakan cara dakwah yang lazim. Salah satu contohnya menghadapi pencurian sandal di masjid. Karena pada suatu saat itu marak sekali sandal ketika sholat Jumat hilang. Maka pada suatu Jumat beliau pergi ke salah satu dedengkot preman di kawasan itu guna menyelesaikan persoalan tersebut. Sandal jemaah di masjid ini sering hilang. Kalau sholat Jumat, saya bisa minta tolong nggak untuk mengamankannya? Minta Kiai As'ad kepada sang dedengkot preman. Di lingkungan sekitar pesantren, Kiai adalah seorang yang sangat disegani dan dihormati. Meski tidak sejagoan Kiai As'ad, melawan Kiai bisa menjadi kualat. Maka preman tersebut tidak berani melawan Kiai As'ad dan bersedia melakukan apa yang beliau minta. Gampang itu Kiai, paling yang mencuri itu anak buah saya, biar saya yang jaga, tanggap si preman karena sudah bangga telah dipercaya dan merasa berguna di masyarakat. Pembicaraan itu kemudian disepakati bahwa si preman itu tidak apa-apa tidak ikut sholat Jumat, toh dia tidak pernah sholat Jumat sebelumnya. Tapi ia akan menjaga setiap pasang sandal yang berada di luar pelataran masjid sepanjang sholat Jumat berlangsung. Ketika datang sholat Jumat, si preman datang untuk berjaga-jaga di depan masjid agar sandal tidak ada yang mencuri. Benar saja tidak seorang pun merasa sandalnya dicuri. Sepertinya pelaku sebelumnya nampak getir untuk melakukannya lagi. Penjagaan sandal tersebut berlangsung sampai hari Jumat keempat. Dan pada saat itu si preman merasa ada sesuatu yang aneh. Ia merasa jika sosok yang ditakuti banyak orang itu telah hilang pada dirinya. Pekerjaan menjaga sandal adalah sesuatu hal yang hina. Karena itu si preman kemudian menghadap kepada Kiai As'ad. Masa saya harus jaga sandal tukang becak, penjual kacang goreng, dan orang-orang yang remeh gini? Gugatnya, harus orang-orang inilah yang jaga sandal saya, bukan sebaliknya. Dengan gestur bingung, Kiai As'ad balik bertanya, kalau kalian sholat Jumat terus siapa yang akan jaga sandal? Si preman pun bingung, apa yang dikata oleh Kiai As'ad ada benarnya. Akhirnya si preman pun mempunyai ide. Tenang Kiai, saya punya banyak anak buah. Nanti biar mereka yang menjaga sandal di masjid, sementara saya ikut sholat. Katanya dengan sangat bangga. Pada akhirnya dia ikut sholat dan sandalnya akan dijaga. Kiai As'ad pun setuju dengan usulan itu. Kemudian si preman menyuruh salah satu dari anak buahnya untuk menggantikan dirinya menjaga sandal di masjid, sementara dirinya ikut sholat Jumat. Sampai beberapa minggu kemudian anak buah tersebut merasakan hal yang sama seperti si dedengkot tersebut. Masa preman suruh jaga sandal preman? Ia ingin sandalnya juga dijaga. Pada akhirnya si preman itu menyuruh anak buahnya untuk menjaga sandalnya juga. Sementara ia sendiri sholat Jumat, perasaan yang sama dirasakan oleh si preman selanjutnya. Ia ingin sandalnya juga dijaga. Akhirnya memanggil anak buahnya untuk menjaga sandalnya pada waktu sholat Jumat. Begitu seterusnya sampai semua preman di sekitar kampung Kiai As'ad ikut sholat Jumat. Alasannya hanya sepele, ingin sandalnya dijaga orang lain. Demikianlah cara Kiai As'ad mendakwahkan ajaran-ajaran Islam penuh kearifan tanpa ada pemaksaan yang terkadang berujung pemberontakan.